Halo semuanya, apa kabar lagi? Kembali ke Zanava. Setelah sekian lama kami di dalam goa, akhirnya kami bisa kembali lagi untuk memberikan sedikit-sedikit soal dan pembahasan untuk kalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tes kemampuan analogi, terutama untuk SKD ataupun UTBK yang TPS ataupun yang lainnya, bisa juga untuk TPNS juga. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar video-video dari kami bisa membantu kalian dan teman-teman kalian agar lebih memahami ataupun lebih sedikit menambah ilmu kalian. Lanjut, soal nomor 1, sopir dan mobil, apa hubungannya kira-kira ya? Kita lanjut ke opsinya. Yang A, kereta kuda dan masinis. B, burung dan pohon. C, kusir dan kereta kuda. D, pilot dan perahu layar. Dan ataukah yang E, semua salah? Silakan di pause sebentar untuk menyelesaikan soal ini. Kira-kira apa hubungannya sopir dengan mobil? Baik, langsung kita bahas ya. Supir dan mobil, apa hubungannya kira-kira? Supir itu kan kendaraannya mobil ya. Kalau kita perhatikan, supir itu kendaraannya mobil. Jadi kita cari yang sama. Jadi A itu maksudnya B kendaraannya, B itu kendaraannya A, ataupun A yang dikendarai itu adalah B. Kereta kuda dan masinis, masa masinis dikendarai oleh kereta kuda? Bukan ya, salah. Burung mengendarai pohon, jadi A mengendarai B gitu ya. Apakah burung mengendarai pohon? A, tentu tidak, jadi ini juga salah. C, kusir mengendarai kereta kuda, masuk ya. Kusir mengendarai kereta kuda, kan ada lagunya seperti Pak Kusir, bukan ya, ku duduk di muka itu loh. Jadi ini masuk. Pilot mengendarai perahu layar, bukan ya, pilot itu mengendarai apa? Iya, pesawat. Salah, ini salah, semua salah, juga salah. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C. Kita senang yang C. Oke, sangat sekali ya. Oh iya, yang naik ditemukan itu Delman apa kusir, aduh lupa. Kita lanjut yang nomor 2, lokomotif dan kereta api. A, pasar dan niaga. B, tentara dan pasukan. C, dokar dan kusir. D, kuda dan andong. E, kapal dan nahkoda. Nah, kita cari hubungannya. Lokomotif dan kereta api. Lokomotif itu apa sih? Lokomotif itu adalah kepala dari sebuah kereta api, ya kan? Misalnya nih kereta api. Nah, ini lokomotif. Nih ada runcing-runcingnya. Nah, ada matanya. Ini yang kita sebut dengan lokomotif, yaitu apa? Kepala dari kereta api, atau yang menarik kereta api. Juga bisa kepala atau juga bisa yang menarik kereta api. Jadi A menarik B, iya kan? Atau sumber dari pergerakan itu adalah A, dan yang menjadi objek dari pergerakan itu adalah yang B. BTW ini A ya, ini A, ini B. Yang satu tadi ini juga A, ini juga B. Ya. A, pasar apakah menarik niaga? Bukan ya, salah.
Tentara apakah menarik pasukan? Salah. Dokar apa yang menarik kusir? Salah. Malah ini kebalik ya. Kuda yang menarik andong. Nah ini baru betul. Kita centang. Kapal yang menarik nahkoda. Maksudnya nahkoda ditarik oleh kapal. Ini salah ya. Salah. Jadi ya jawabannya yang benar adalah yang D. Kuda ditarik. Kuda menarik andong. Iya. Baiklah, sekian dulu pembahasan ini. Kita lanjutkan nomor yang berikutnya. Lanjut ke nomor yang berikutnya. Yang nomor 3 itu emas karat ya. Apa hubungannya emas dan karat? A. Membeli uang. B. Luas meter. C. Jarak mil. D. Haus minum. E. Derajat suhu. Nah, kita langsung bahas saja. Emas dan karat. Nah, emas itu apa sih? Emas itu adalah orang laki-laki yang kita yang lebih tua dari kita. Bukan. Itu namanya emas ya, bukan emas. Salah. Emas itu apa sih? Apa hubungan emas dan karat? Nah, emas itu satuannya adalah karat, ya kan? Emas berarti A, satuannya B, gitu kan ya. Jadi kita cari yang sama. A satuannya B. Membeli satuannya bukan. Membeli satuannya uang, bukan ya? Salah. Luas satuannya meter. Ayo, benar atau bukan? Ya jelas bukan. Luas itu satuannya adalah meter persegi. Yang dulu lupa kan? Jarak satuannya mil. Benar atau bukan? Iya, benar. Jarak satuannya mil juga bisa ya. Haus satuannya minum. Bukan ya. Haus satuannya bukan minum. Haus itu satuannya adalah nggak tahu. Derajat satuannya suhu. Nah, kebalik ya, harusnya ini di sini atau derajat di sini. Jadi masuk. Yang ini adalah salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jarak satuannya mil. Lanjut ke nomor 4. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Hapus. Ingat ya, A satuannya B. Kurus tandus. Apa hubungannya kurus dan tandus? Kita lihat di opsinya. Marah merah. Yang B miring gempa. Yang C tinggi banjir. Yang D gemuk subur. Yang E batu keras. Ayo, ini gimana? Kurus tandus. Marah merah. Bukan ya, kelihatannya bukan. Pakai yang merah aja. Bukan. Kurus tandus. Marah merah bukan ya. Kalau seperti ini kita cocokin satu-satu. Kurus itu lawannya apa? Gemuk ya kan. Kalau tandus lawannya apa? Subur. Jadi jawabannya yang D, karena masih berhubungan. Kalau yang lain miring gempa apa hubungannya dengan kurus, dan tinggi banjir apa hubungannya dengan kurus tandus? Apalagi ini batu keras, apa hubungannya kurus dan tandus? Gak ada kan. Jadi yang masih berhubungan itu yang D, iya kan? Kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Lanjut ke nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 5. Introduksi dan penutup. Kita lihat opsinya.
A. Kuda dan keledai, B. Kepala rambut, C. Kepala ekor, D. Utara selatan, dan E. Manis asam. Kira-kira apa ya hubungan dari introduksi dan penutup? Kita langsung bahas saja. Introduksi. Nah, apa yang kalian tahu tentang introduksi? Introduksi. Nah, introduksi lah, itu ada kata yaitu intro. Nah, intro itu apa? Intro itu pengenalan ya, pengenalan. Jadi biasanya kalau pengenalan itu ada di depan atau awal dari sebuah cerita. Jadi intro itu adalah pengenalan yang ada di sebuah cerita atau peristiwa. Jadi introduksi itu adalah awal ya, awal. Nah, penutup itu, kalau introduksi awal, jadi penutup itu adalah yang akhir. Nah, akhir. Nah, apa nih yang cocok dari kata awal dan kata akhir? Kita cek ya. A itu kuda dan keledai, apakah masuk? Jelas tidak. Kuda dan keledai itu tidak saling berhubungan dengan awal dan akhir ya. Nah, tidak. B. Kepala rambut, juga tidak masuk, tidak ada hubungan dengan awal dan akhir. C. Kepala ekor, masuk ya, karena kepala itu ada di awal atau di atas, dan ekor itu ada yang paling ujung ya. Jadi ujung ke ujung, maksudnya itu ujung dari ujung kepala sampai ujung ekor. Jadi C itu masuk. Utara selatan, ini kurang masuk ya, utara selatan. Karena apa? Karena tidak saling dari ujung ke ujung. Maksudnya gini, utara dan selatan itu hubungannya itu saling berlawanan ya, bukan dari ujung ke ujung. Jadi tidak masuk. Manis asam juga tidak ada hubungannya dengan awal dan akhir. Jadi yang paling benar itu adalah yang C. Udah kan? Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Hutan pohon. Apa hubungan dari hutan dan pohon? Kita langsung bahas saja ya. Hutan dan pohon, hubungannya apa? Hutan kan gambarnya gini ya. Ini hutan tuh kan banyak pohon ya kan. Jadi di hutan banyak pohon gitu ya, atau hutan adalah kumpulan dari pohon-pohon gitu. Nah, sekarang apa yang relevan atau yang mungkin similar atau sama dengan hutan yang banyak pohon? Jadi A itu merupakan bagian besar, maksudnya gini, B itu adalah bagian dari A. Kalau diagram Venn-nya ini B, yang ini yang besarnya adalah A. Jadi B adalah anggota dari himpunan A, iya kan? Lanjut ke opsinya, yaitu A. Armada dan kapal. Betul ya, betul, karena armada itu adalah kumpulan dari kapal-kapal. Betul. Pohon dan papan, ini kurang tepat ya, tidak ada hubungannya mawar dan duri. Ini juga kurang tepat. Masa mawar adalah kumpulan dari duri-duri? Bukan ya. Kamera film, bukan, karena kamera itu bukan kumpulan dari film-film. Siang hari, ini juga bukan, karena siang itu tidak kumpulan dari hari-hari. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A.
armada kapal, karena armada itu adalah kumpulan dari kapal-kapal atau kapal itu merupakan bagian dari suatu armada. Baiklah, sekian pembahasan video kali ini. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor yang ketujuh. Nomor 7 itu adalah pelukis dan kuas. Apa sih hubungannya pelukis dan kuas? Kita belum ada opsinya ya. Kita lihat opsinya. A. Burung dan sangkar. B. Penyair dan pena. C. Bensin dan mobil. D. Lapar makan. Lampu gelap. Nah, hubungannya apa sih? Nah, kita akan bahas ya. Pelukis dan kuas, iya kan? Hubungannya apa? Kalau kalian pikir-pikir ya, pasti mikir ya, pelukis itu alatnya apa? Iya, kuas. Nah, misalkan ada orang lukis nih, nah dia kalau pengen ngelukis, yang dibutuhkan apa? Salah satunya ya kuas. Jadi pelukis alatnya kuas kalau mau ngelukis, iya kan? Nah, apa nih yang relevan dari pelukis dan kuas? Atau burung dan sangkar? Bukan ya. Masa burung alatnya sangkar untuk apa? Untuk menyangkar? Bukan ya. Penyair, pena, ini bukan ya. Penyair dan pena ini masuk ya, karena penyair itu salah satu alatnya itu membutuhkan sebuah pena. Yang C, bensin mobil, ini tidak masuk ya, ini bensin mobil tidak masuk karena mobil itu bukan alat yang dibutuhkan oleh bensin, tidak masuk. Yang D, lapar makan, ini juga tidak ada hubungannya dengan alat. E, lampu gelap, ini juga tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya itu yang B, betul. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Soal nomor 8, teller bank. Apa hubungannya teller dan bank? Ini soal yang cukup mudah ya, langsung gaspol saja dikerjakan. Teller dan bank, apa hubungannya? Betul sekali, teller ini teller. Nah, ini tempat duduknya. Nah, untuk teller ini ada pelanggan. Nah, ini di mana? Ini adalah di bank ya, misalnya bank. Nah, jadi teller itu kerjanya di bank, itu ya hubungannya. Teller kerjanya di bank. Teller itu nama orang, bank itu nama tempat. Jadi teller orang atau subjek, bank itu keterangan tempat. Teller kerjanya di bank. Baiklah, kita langsung cek ke opsinya. Kasir cek, bukan ya, kasir bukan kerja di cek tapi di kapal ya, bukan, itu Squidward. B, pinjaman, bukan, karena peminjam itu subjek atau kata orang atau kata ganti orang. Pinjaman itu bukan keterangan tempat. Artis, museum, ini benar, artis subjek, museum itu keterangan tempat, tapi bukan artis kerja di museum ya, artis kerjanya di TV, bukan di TV sih, di tempat, di suatu tempat yang disyuting oleh satu kamera yang ditayangkan di TV. Nah, ring petinju ini benar tapi kebalik ya, jangan ketipu. Ini harusnya di sini dan ring harusnya di sini. Jadi tidak kebalik antara keterangan subjek dengan keterangan tempat. Masa ring kerjanya di petinju, bukan ya. Nah, yang E ini baru benar. Pelayan kerjanya di restoran. Karena pelayan itu subjek dan restoran itu keterangan tempat. Dan benar. Pelayan itu kerjanya di restoran. Jadi jawabannya yang E. Baiklah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Semangat semuanya.
kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Dokter disertasi. Apa hubungannya? Kita lihat opsinya. A. Menteri Kepres, B. Kiai Jamaah, C. Sarjana skripsi, D. Buruh upah, E. Potret kamera. Nah, kita langsung bahas ya. Dokter dan disertasi. Nah, apa sih hubungannya? Kalau teman-teman sobat Zenova belum tahu, disertasi itu apa? Disertasi itu adalah tugas akhir dari S3 atau gelar dokter itu tugas akhirnya itu disertasi. Nah, jadi S1 itu kita pakai ini aja. Jadi S1 itu apa? S1 itu skripsi ya, skripsi. Nah, S2 itu apa? Tesis kalau tidak salah ya, tesis. Nah, kalau S3 itu apa? Disertasi. Nah, tesis. Kalau dilihat di sini sudah pasti ya jawabannya itu yang C, sarjana skripsi. Karena untuk memperoleh gelar dokter itu harus lulus disertasi. Kalau ingin memperoleh gelar sarjana harus lulus skripsi gitu ya. Kita hapus dulu ya, agar pembahasan soal yang nomor 10 tidak tertutupi oleh tulisan-tulisan pinky. Baiklah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Dokter resep. Nah, ini apa jawabannya? Kalau bisa hebat. Dokter resep. Apa hubungannya? Betul. Dokter memberikan resep, iya kan? Dokter memberikan resep kepada pasiennya. Misalkan ada dokter Zenova misalnya. Ini ada pasien. Sakit apa Pak? Oh iya, saya sakit panu. Ini Pak resepnya. Iya. Langsung pasien tersebut menuju ke apoteker. Misalnya kan ke apoteker ya. Ini apoteker. Ganti warna aja. Ini apoteker ini cewek. Ini pasien tadi sakit. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya, saya sakit panu. Ini resep dari dokter Zenova. Oh iya Pak, ini Pak obatnya. Iya. Jadi apoteker itu memberikan apa? Obat. Ya, jawabannya yang C. Kalau dokter memberikan resep, jadi apoteker itu memberikan obat. Obat dari mana? Dari resep yang diberikan oleh dokter tadi, ya kan? Kalau yang lain itu enggak ada hubungannya. Psikiater, ID, montir rusak, koki dapur, pilot pesawat. Jadi hubungannya adalah dokter memberi resep pasien atau apoteker memberikan obat, gitu ya. Baiklah, sekian pembahasan video dari kami Zenova. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian agar mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Semoga video ini dapat menyenangkan kalian karena kami jarang upload ya. Jika kalian segera subscribe, kami akan rutin upload kurang lebih seminggu itu ada 3 video. Doakan kami terus upload video untuk menambah atau meningkatkan pendidikan khususnya
di tingkat SD sampai SMA. Jadi terus dukung kami ya. Terima kasih sudah menonton.